warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Ayu Harimurni Triwijaya-Ningsih, peserta Latsar CPNS Angkatan 7 Kelompok 1. Saya merupakan CPNS Angkatan 2019 dengan penempatan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan learning journal atau rangkuman pembelajaran Agenda 2 Nilai Dasar Aneka. Mari kita saksikan bersama-sama video pemaparan berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan aneka, mari kita mengenal fungsi aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi utama, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Artinya menjadi eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN harus memiliki nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, negara di atas kepentingan lainnya. ASN juga harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat, mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. 2. Yaitu sebagai pelayan publik. Peran ASN sebagai pelayan publik seperti bersikap adil, tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. 3. Yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai dapat diwujudkan dengan bersikap netral dan adil, tidak membuat kebijakan diskriminatif, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya masuk ke pembahasan aneka. Apa itu aneka? Aneka adalah pendekan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Pengertian dari akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek akuntabilitas dibagi menjadi 5 poin, yakni akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Fungsi akuntabilitas publik yaitu sebagai peran demokratis, menyediakan kontrol demokratis. Peran konstitusional, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Peran belajar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas dibagi menjadi 4 poin, yakni akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas proses terkait prosedur yang digunakan. Akuntabilitas program terkait tujuan yang ditetapkan dan alternatif program. Akuntabilitas kebijakan terkait pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Selanjutnya, pengamalan nilai akuntabilitas, yaitu seperti bertindak sesuai dengan peraturan,
kebijakan, lembaga, dan kode etik yang berlaku, tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat, memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, jujur, dan adil, membuat keputusan adil dan tidak memihak, melayani stakeholder dengan baik, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Selanjutnya yaitu nilai nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme yaitu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa merasakan adanya kesetiaan mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Konsep pengamalan nasionalisme bagi ASN merupakan pengamalan dari 5 sila Pancasila dengan hasil akhir yang diharapkan yaitu ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Prinsip nasionalisme. Ada 4 poin prinsip-prinsip nasionalisme, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Pengamalan nilai nasionalisme seperti percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, membina toleransi kerukunan hidup antar sesama umat beragama, mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan, disiplin kerja dan bertanggung jawab, jujur dan berintegritas. Nilai yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam hal bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Prinsip aparatur sipil negara dibagi 7 poin berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 3, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Nilai dasar etika publik dibagi menjadi 15 nilai berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 4 seperti yang bisa dilihat pada layar berikut. Selanjutnya, kode etik dan perilaku ASN. Terdapat 12 kode etik dan perilaku aparatur sipil negara yang diatur pada Undang-Undang ASN Pasal 5 yang di dalamnya dapat dilihat pada layar berikut. Nilai yang keempat adalah komitmen mutu. Pengertian komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Komitmen mutu tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Lalu, apakah pengertian dari 4 nilai tersebut? Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba dikerjakan.
Efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Inovasi yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu artinya adalah kualitas atau nilai nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan yang diminta. Nilai dasar orientasi mutu yaitu komitmen pada kepuasan customer, pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan berkelanjutan. Nilai yang kelima yaitu anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lalu apa penyebab korupsi? Di antaranya yaitu penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan anti korupsi, kemiskinan atau keserakahan, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama, dan etika. Unsur-unsur korupsi dibagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif diantaranya setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, korporasi. Unsur objektif diantaranya yaitu janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara. Upaya pencegahan tindak korupsi dibagi menjadi dua, yaitu perbaikan sistem dan manusia. Dari sistem diantaranya dengan perbaikan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib negara, penerapan prinsip good governance. Perbaikan manusia diantaranya memperbaiki moral dan etika, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang jujur dan berintegritas. Nilai-nilai dasar anti korupsi diantaranya yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Selanjutnya, indikator nilai aneka. Indikator nilai akuntabilitas dibagi menjadi tanggung jawab, keadilan, konsisten, jujur, integritas, keseimbangan, transparan, kepercayaan, dan kejelasan. Indikator nilai nasionalisme diantaranya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, rela berkorban, mengembangkan rasa cinta tanah air, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan dan gotong royong, adil terhadap sesama, dan saling tolong-menolong. Indikator nilai komitmen mutu diantaranya yaitu efektif, efisien, inovatif, mutu, adaptif, responsif, dan perbaikan berkelanjutan. Indikator nilai anti korupsi dibagi menjadi 9 poin, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan disiplin. Indikator nilai yang kelima yaitu indikator nilai etika publik. Di antaranya yaitu jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik, bersifat terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, bersikap sopan dan santun, menjaga informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan BUMN, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Pembelajaran Agenda 2 mengajarkan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh pegawai negeri sipil sebagai agen yang memiliki 3 fungsi penting, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik,
dan pemersatu bangsa. Adapun 5 nilai dasar tersebut adalah kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu, pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidak korupsi, mendorong percepatan pemberantasan korupsi, dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi, khususnya di instansi masing-masing. Demikian video pemaparan agenda 2 nilai dasar aneka dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Have a good day.